Gus juga manusia sama kayak kalian, apalagi dia masih muda umurnya. Hei, masih 20-an, apa masih 19 tuh, ya kan? Yang masih demen sama kehidupan duniawi. Bedanya, dia terkenal dan ada cepuknya. Hola netizen yang tercinta, nama Gus Dzizan saat ini tengah ramai diperbincangkan publik. Hal itu lantaran ia diduga pernah bermesraan dengan Zoe Levana di sebuah diskotik. Zoe diduga pernah mencium Gus Dzizan hingga menawarkan diri sebagai selingkuhan Gus Dzizan. Sosok Gus Dzizan dan Zoe Levana pun akhirnya menjadi sorotan. Isu ini diungkapkan oleh akun X yang merupakan mantan pacar Gus Dzizan. Diunggah juga sebuah tangkapan layar yang berisikan percakapan antara si pemilik akun dengan mantan pacar Gus Dzizan. Mantan pacar Gus Dzizan disebut sempat memberikan Dzizan sebuah apartemen agar sang pendakwah bisa kuliah. Namun Gus Dzizan ternyata hanya bertahan 1 semester. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Siapa yang udah baca berita tentang Gus-Gusan dan juga salah seorang selebgram di ibu kota gitu kan? Gue sepanjang baca itu bener-bener kayak, kok bisa ada kasus seplot twist ini? Menurut gue yang perempuannya salah, yang laki-lakinya juga salah gitu ya. Perempuannya jelas karena dia udah tahu nih gitu kan, dan dia menawarkan dirinya itu menjadi selingkuhan dari orang yang sudah punya pasangan. Gue gak habis pikir sih, soalnya yang menawarkan diri menjadi selingkuhan ini kayak dari atas sampai bawah lu tuh cakep gitu ya. Kayak, tapi kok lu bisa merendahkan diri lu sendiri dengan gak apa-apa gitu jadi selingkuhan. Dan lakinya juga gitu kan, kayak ternyata background keluarga gitu ya, itu gak ngaruh sama diri lu. Mau lu lahir dari keluarga yang sebagus apapun, tapi kalau misalnya lingkungan lu dan diri lu sendiri itu kayak bebas gitu ya, tetap aja tidak menjamin. Di thread itu juga disebutin kalau misalnya laki-lakinya ini juga kayak ya udah terima-terima aja gitu kan WhatsApp si perempuan tersebut dengan berpikiran kalau misalnya ya udah gue suka aja kok main sama perempuan-perempuan. Di situ gue langsung kayak, ya ampun, nggak ada mainan yang lain kah, Wak? Gitu loh. Apa ya, orang-orang tuh yang suka selingkuh mikirnya kayak ya udah ini buat senang-senang aja, buat have fun aja gitu. Kayak kenapa lo tidak have fun tuh dengan cara yang lain yang lebih normal, yang tidak menyakiti orang begitu. Pelajaran yang bisa kita dapat dari kasus ini adalah berhati-hatilah dimanapun kalian berada gitu ya. Kayak kalian berpikirnya mungkin kalian nggak direkam waktu lagi cium-ciuman manja itu kan, tapi ternyata semua buktinya ada gitu. Dan juga buat perempuan-perempuan di luar sana gitu yang dimana kalian tuh udah cantik dan segala macam gitu, please banget, kenapa sih kalian tuh nggak bisa cari pasangan yang normal-normal aja gitu ya? Kayak kenapa kalian itu harus merabut kebahagiaan orang lain? Ya udah, gue nggak banyak ngomong deh ya terhadap kasus ini gitu kan. Semoga masalah ini bisa cepat terselesaikan dan juga ada konfirmasi dari segala macam pihak yang terlibat. Ya udah, segitu aja dari gue. Peace, love, and go. Siapa namanya? Gus Dzizan ya, yang kemarin viral dia lagi ajib-ajib sambil kokop-kokopan, selingkuh pula. Awalnya gue nggak tahu dia siapa, tapi karena netizen pada bilang beliau ini adalah orang yang paham agama, jadi gue langsung visit profil dia. Kirain gue isi kontennya itu adalah dakwah, tapi ternyata nggak ada dakwahnya sama sekali, ya isinya cuma muka dia aja. Jadi gue mau nanya nih sama netizen, lo pada nge-branding dia sebagai orang yang paham agama itu dari mana? Apakah karena katanya dia itu lulusan pondok? Mungkinkah karena OOTD-nya? Atau mungkin karena dia sering datang ke kajian? Jadi kalian memberikan cap paham agama ini dari sisi mana? Kalian semua paham dulu dasarnya deh, ibadah itu adalah kewajiban. Jadi bukan sesuatu hal yang harus diagung-agungkan atau seakan-akan harus diapresiasi. Lagian netizen juga gampang banget diombang-ambing. Ngeliat orang sholat, dia ngerti agama nih. Ngeliat orang berbagi, wah ibu peri, ibu perak. Ini gue gak bermaksud nyindir siapa-siapa ya. Terus melihat seorang tante yang mengurus ponakannya yang yatim piatu, langsung engagementnya tuh naik. Padahal mungkin kalian juga melakukan hal yang sama, bedanya kalian gak masuk kamera. Lagian di dunia public figure itu namanya personal branding. Semua orang menerapkan personal branding pastinya. Mereka mengemas diri mereka sedemikian rupa, ingin dilihat seperti apa sih sama netizen. Masalah sifat asli mereka ternyata beda seperti yang di sosial media, yaitu urusan lain. Yang penting netizen lihat mereka seperti apa yang ingin mereka tunjukkan. Ini nge-spill dikit nih, lo nggak tahu aja ya netizen, terutama cewek-cewek yang suka ngehaluin cowok ganteng di TikTok. Pas ketemu, dia ketawa, tekentut keluar ampas tahu. Gue gak nge-spill ya, jadi jangan berasumsi siapapun. Udah gitu kerjaannya garuk-garuk tengkuk. Enak gak lo ngeliatnya? Sekarang yang terbaru Gus Dzizan. Hei, manusia-manusia bumi,
Gus juga manusia sama kayak kalian, apalagi dia masih muda umurnya. Hei, masih 20-an apa masih 19 tuh, ya kan? Yang masih demen sama kehidupan duniawi. Bedanya dia terkenal dan ada cepuknya. Coba kalian punya nama sebesar dia, sama, hei, aib lu dibongkar seluruh Indonesia. Masalahnya kalian nggak terkenal, makanya kalian ngepoin kehidupan orang. Udah sih netizen heboh banget deh ya. Udah kelar semuanya sekarang. Siapa lagi yang mau lagi rame Vina? Bebas kan ngikutin. Jangan sampai kalian gue kasih masalah ya untuk ngurusin negara. Gue jadiin menteri kalian urusan orang lain. Mau? Udin, urus aja kerjaan kalian tuh. Gaji kalian yang gak seberapa itu, ya. Jangan repot lu urusin rumah tangga orang, percintaan orang, dosa orang lo urusin. Emang yakin lu ke surga? Aja gue dong kalau ke surga. Coy, udah ya netizen ya, berhenti sampai sini, jangan pernah ikut urusan orang lain. Lu urusin tuh bapak lu, ya, emak lu, pacar lo lagi selingkuh sama sahabat lu sendiri, coy. Bye. Gus Zizan baru hijrah. Sungguh aneh komen netizen yang mengatakan bahwa Gus Zizan baru hijrah. Men, Gus sama anak jalan itu beda. Kalau anak jalanan belajar agama baru hijrah, atau artis belajar agama baru hijrah. Sedangkan kalau seorang Gus yang sudah label Gus putra kiai, tidak mungkinlah baru hijrah. Pasti seorang ayah atau kiai akan mendidik anaknya untuk menjadi orang agama sejak kecil. Bahkan dikatakan beliau sudah hafal 30 juz sejak umur 13 tahun. Entah kabar yang beredar di media sosial tentang beliau, ya kita sebagai orang muslim sehendaknya mendoakan beliau agar supaya beliau menjadi lebih baik lagi, bukan membela beliau baru hijrah. Dan kita menutupi aib beliau, tidak perlu kita mengumbar aib beliau atau bahkan memuji beliau yang berlebih-lebihan. Ingat guys, tidak ada manusia suci. Yang suci adalah para nabi, maksum, dijaga dari dosa. Manusia itu selain nabi tidak ada yang maksum. Semuanya bisa saja melakukan dosa.